Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan permintaan kalian, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di Liga Champions yang telah memasuki babak semifinal. Pertandingan pertama adalah ulangan dari pertandingan semifinal musim lalu antara Real Madrid versus Manchester City. Pertandingan kedua adalah pertandingan derby della Madonnina antara AC Milan versus Inter Milan. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa di babak semifinal musim ini ada satu tim yang identik dengan warna putih, ada satu tim yang identik dengan warna merah, dan ada dua tim yang identik dengan warna biru. Dan yang menariknya bahwa dua tim yang identik dengan warna biru ini diunggulkan atau difavoritkan untuk lolos ke final. Tapi seperti yang sama-sama kita pahami bahwa di sepak bola sering terjadi kejutan. Artinya tim yang diunggulkan atau difavoritkan belum tentu juga bisa lolos ke final atau menjadi juara. Jadi di Liga Champions ini teman-teman, uniknya bahwa bagi sebuah tim untuk menjadi juara yang diperlukan bukan saja materi pemain yang bagus, bukan saja taktik permainan yang pas, tapi juga mental yang kuat. Jadi jika sebuah tim sudah punya materi pemain yang bagus, sudah bermain dengan taktik yang pas, tapi mentalnya gak kuat, ya jangan harap bisa lolos ke final, apalagi menjadi juara. Dan memang Real Madrid sejauh ini yang paling sering menjadi juara, atau paling banyak menjadi juara di Liga Champions kan. Tapi bukan berarti bahwa setiap musim mereka akan lolos ke final, enggak juga. Ada juga musim di mana mereka gagal untuk lolos ke final, mentok-mentoknya di semifinal. Jadi yang diperlukan dari empat tim ini adalah mental yang kuat supaya pertama-tama mereka bisa lolos ke final dan kemudian menjadi juara. Maka itu menurut saya teman-teman, keempat tim ini punya peluang atau persentase yang sama untuk lolos ke final, yakni 50-50. Chancesnya 50-50. Karena kalau kita melihat materi pemain dari Real Madrid, Manchester City, AC Milan, dan Inter Milan, ya materi pemainnya bagus. Pelatihnya gak perlu diragukan, Carlo Ancelotti di Real Madrid, Pep Guardiola di Manchester City, Pioli di AC Milan, dan Inzaghi di Inter Milan. Dan memang kalau kita melihat perjalanan keempat tim ini gak mudah mereka sampai lolos ke babak semifinal teman-teman. Real Madrid 2 kali ketemu tim asal Inggris, oke lah, form dari Chelsea lagi gak bagus musim ini, tapi kan gak gampang mengalahkan Chelsea tanpa kemasukan gol. Manchester City apalagi bisa mengalahkan Bayern Munchen, luar biasa kan, home and away. Inter Milan bisa mengalahkan Benfica yang sebelumnya merupakan tim paling produktif di Liga Champions. Home and away loh Inter mengalahkan. AC Milan bisa mengalahkan Napoli yang merupakan juara dari Liga Italia musim ini. Jadi empat tim ini memang layak berada di babak semifinal. Ngerti gak? Pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Real Madrid versus Manchester City yang kita tahu adalah pertandingan yang penting bagi kedua tim ini. Real Madrid yang ingin kembali lolos ke final dan tentunya menjadi juara untuk 15 kalinya, dan Manchester City yang ingin kembali lolos ke final dengan harapan mereka akhirnya bisa menjadi juara. Dan saya gak paham kenapa sebelum pertandingan ini begitu banyak orang yang memberikan statement terhadap atau anti Real Madrid. Yang pertama, kita tahu Wayne Rooney yang mengatakan bahwa Manchester City bukan saja akan mengalahkan Real Madrid, tapi akan menghancurkan Real Madrid. Kemudian Bernardo Silva yang mengatakan bahwa Real Madrid itu bisa menjadi juara karena mereka punya Toni Kroos, Luka Modric, Vinicius, dan juga Benzema. Dan ada juga Jamie Carragher yang mengatakan bahwa Manchester City yang akan menjadi juara dari Liga Champions musim ini. Dan ada juga agent dari Yaya Toure, mantan pemain dari Manchester City, yang mengkonfirmasi bahwa kutukan terhadap atau kepada Pep Guardiola telah dicabut oleh para dukun di Afrika, dan kemungkinan Manchester City yang akan menjadi juara dari Liga Champions musim ini. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa baru sekarang mereka bacot? Padahal apa salahnya Real Madrid? Mereka bisa menjadi juara bukan karena diatur. Mereka bisa menjadi juara bukan karena faktor keberuntungan. Gak mungkin 14 gelar ini karena faktor keberuntungan, enggak. It's all about tactics. It's all about quality. Jadi mereka punya pemain-pemain yang bagus, mereka punya pelatih yang bagus, permainannya taktis, oke, mereka bisa menjadi juara. Dan seperti yang tadi saya katakan, mereka gak selalu menjadi juara, enggak. Jadi gak ada yang diatur dari kemenangan Real Madrid. Tapi kenapa orang-orang ini baru sekarang bacot? Artinya ini adalah upaya dari mereka untuk mengganggu fokus para pemain Madrid. Tapi sudah biasa bagi mereka. Musim lalu juga mereka tidak diunggulkan, tapi mereka bisa menjadi juara. Tapi poinnya, orang-orang yang mengatakan ini juga harus introspeksi diri. Karena Bernardo Silva
Ya, dia harus paham bahwa Portugal negaranya bisa menjadi juara Piala Eropa itu karena adanya Cristiano Ronaldo. Wayne Rooney harus sadar, timnya bisa menjadi juara Liga Champions pada tahun 2008 karena ada Cristiano Ronaldo. Ya, Jamie Carragher harus sadar, timnya itu bisa menjadi juara comeback lawan AC Milan karena mereka punya pelatih yang bagus pada saat itu, Rafa Benitez kalau nggak salah, sudah lupa saya. Kemudian ini, agennya dari Yaya Toure, kenapa harus mengatakannya sekarang? Dari awal musim dong, mengatakan sudah dicabut. Ini kan semua upaya untuk menjatuhkan mental para pemain Madrid. Tapi kalau menurut saya teman-teman, para pemain Madrid gak perlu khawatir, gak perlu panik. Gak perlu ada yang mereka buktikan. Mereka sudah sering menjadi juara. Benzema aja sudah berapa? 5 kali. Kroos sudah berapa? Modric. Sudah sering mereka menjadi juara. Kamavinga sudah mendapatkan semua gelar di level klub. Vinicius Junior juga sama. Gak ada yang perlu mereka khawatirkan. Jadi saya agak kecewa juga dengan pernyataan orang-orang ini. So anyway, untuk pertandingan ini, yang menariknya kan Militao tidak bisa bermain, tapi kan Real Madrid masih punya Rudiger. Kemudian Luka Modric bermain sebagai attacking midfielder dan Toni Kroos bermain sebagai pivot. Dan seperti biasa, Wakaji Karim Benzema, kembaran saya, senggol dong. Seperti biasa ya, akan bermain di depan. Dan Thibaut Courtois tetap dibutuhkan ya, performa terbaiknya di pertandingan ini. Dan Manchester City, Nathan Ake yang diragukan untuk tampil, artinya ya Nathan Ake jika tidak tampil, feeling saya nanti di sana bisa bermain Akanji ya di posisinya Nathan Ake, atau juga Laporte dan juga Diaz main jika Pep Guardiola memilih memainkan atau menerapkan formasi 3 center back ya. Tapi kalau enggak, mungkin di sini dia akan memilih formasi 4 pemain bertahan karena ada Vinicius Junior. Jadi fullback ini harus benar-benar rapat mengawal Vinicius Junior. Kalau menurut saya simple saja sih teman-teman. Manchester City ini kuat, kembali kuat musim ini karena adanya Erling Haaland. Dia telah total mencetak lebih dari 50 gol. He's a predator, ya kan? Dan bukan saja urusannya mencetak gol, dia bisa memberikan umpan kunci, dia bisa memberikan assist, dan dia bisa membuka ruang bagi rekan-rekan yang lain. Tapi mesin utama dari City itu adalah di tengah. Jadi para pemain Madrid harus fokus untuk mencegah para pemain City di tengah itu agar bisa berkembang permainannya. Kalau di tengah itu sudah bisa di-lock, saya yakin City akan sulit menciptakan peluang. Ya, jika City sulit menciptakan peluang, tentu mereka akan kesulitan untuk mencetak gol. Jika City kesulitan untuk mencetak gol, artinya kemungkinan besar mereka tidak akan menang. Karena City musim ini adalah tim yang produktif. They are scoring goals almost each and every game. Karena ada Haaland juga bisa membuka ruang bagi pemain-pemain lain. Artinya pemain-pemain lain dari second line juga produktif. Bahkan Jack Grealish penampilannya jauh lebih bagus musim ini. Mahrez bagus, ada Phil Foden juga. Ada banyak pilihan bagi Pep Guardiola. Dan kalau menurut saya teman-teman, untuk pertandingan ini ya Real Madrid punya peluang untuk meraih kemenangan karena bermain di kandang mereka sendiri. Tapi mereka harus berhati-hati karena City di beberapa pertandingan di Liga Champions ini juga sekarang mulai bermain konservatif, mulai bermain sifatnya menunggu kemudian main counter. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh para pemain Madrid karena City punya kecepatan untuk membangun transisi. Madrid also have that, tapi City lebih berbahaya karena City bisa melibatkan lebih dari 4 pemain mereka dalam proses membangun serangan. Jadi untuk pertandingan ini teman-teman, feeling saya Real Madrid punya chance untuk meraih kemenangan asalkan mereka jangan kemasukan gol lebih dulu deh. Karena City ini sejauh ini saya lihat kalau udah cetak gol sulit sekali kena comeback dia. Dan defense mereka lebih rapat karena ya tampaknya Pep sudah sadar bahwa kelemahan dari timnya adalah ketika mereka kena counter attack. So feeling saya Real Madrid bisa meraih kemenangan di leg pertama ini, leg kedua yang nanti kita lihat. And now to the second match antara AC Milan versus Inter Milan. Ini juga sama nih. Banyak yang anti Milan nih, banyak yang mengatakan Milan ini beruntung lolos ke semifinal. Beruntung dari mana? Beruntung dari Hong Kong. Ini purely taktik dari Pioli, ngerti gak? Saya bukan pendukung Milan, banyak yang mengira saya pendukung Milan, sama sekali enggak. Tapi saya harus fair ketika saya memberikan analisa saya bahwa Milan bisa lolos karena mereka bermain pragmatis, benar kan? Defend counter, mengandalkan one touch passing di antara para pemain, mengandalkan skill individu dari para pemain. Dan itu gak salah, karena berhasil lawan Napoli. Sebelumnya berhasil lawan Tottenham Hotspur, sehingga di 4 pertandingan terakhir di Liga Champions, Milan gak kemasukan gol. Juga didukung dengan performa penjaga gawang mereka, Mignon. Tapi sebaliknya Inter Milan punya materi pemain yang merata. Mereka punya banyak pemain yang sangat berpengalaman. Dan mereka punya kekuatan di lini depan mereka loh teman-teman. Pilihannya juga banyak. Ada Martinez, ada Dzeko, ada Lukaku, ada Korea. Di tengah juga mereka kuat. Ada Hakan, mantan pemain Milan. Ada Brozovic, ada Barella, ada Mkhitaryan. 2 wingback mereka eksplosif. Dumfries dan kemudian Di Marco. Di belakang juga mereka solid. Dan Milan saya pikir kuncinya di pertandingan ini mereka harus tetap solid di pertahanan. Nah, sangat disayangkan bahwa Leao ini diragukan untuk tampil. Jika Leao tidak turun di match ini, akan sulit bagi Milan untuk merancang counter karena Leao
is their main point of attack dari counter attack. Ngerti gak? Karena dia kan punya speed, dia punya skill yang bagus. Dan biasanya dia bisa memberikan umpan kepada Giroud atau juga dia bisa melakukan finishing. Theo Hernandez dan Calabria harus hati-hati. Karena dua wingback nih dari Inter tadi kan saya jelaskan, mereka nih eksplosif banget dan mereka bisa naik dan turun sama bagusnya. Kadang-kadang Theo ini sering out of position, artinya harus ada pemain lain yang menutup ruang dari Theo, mungkin juga Krunic. Jika Leo tidak bermain berarti Saelemaekers yang akan mengambil posisinya. Tapi Brahim Diaz ini pemain kunci juga di tengah. Dia harus bisa mengganggu para pemain Inter yang berada di tengah. 3 pemain Inter di tengah ini sama baiknya loh kontribusinya dalam menyerang dan juga bertahan. Dan Hakan di Inter bermain sedikit defensif. Teman-teman lihat saja, dia bermain sedikit ke dalam. Itu sangat baik bagi dia. Jadi dia bisa lebih banyak memberikan umpan-umpan terukur dari tengah. Ya mirip lah seperti Toni Kroos. Kalau menurut saya teman-teman untuk pertandingan ini persentasenya 50-50. Ya, ini persentasenya 50-50. Dan bukan tidak mungkin jika ada tim yang menang, yang menangnya dengan single digit, dengan single goal. Dan bukan tidak mungkin juga nanti second leg, pemenangnya ditentukan melalui adu penalti. Bisa juga loh. Ya, walaupun rekor dari Inter lawan AC Milan musim ini lebih baik, tapi di Liga Champions, ketika AC Milan ketemu Inter, mereka tidak terkalahkan sejauh ini. Artinya secara aura dan juga secara mental, secara keyakinan sebetulnya Milan ini percaya diri. Tapi tanpa Leo, jika Leo tidak bermain akan sulit bagi mereka untuk mencetak gol lawan Inter yang kita tahu mengandalkan permainan yang solid juga di pertahanan, karena dua wingback mereka itu ya ketika Inter bertahan tuh akan turun ke belakang, jadi formasinya bisa berubah dari 3-5-2 ke 5-3-2, bahkan bisa juga berubah menjadi 5-4-1. Jadi bagi Milan intinya mereka harus bisa mencetak gol di leg pertama ini, harus bisa mencetak gol, kemudian bertahan dengan benar dan baik. Bagi Inter Milan mereka harus dengan cepat membuka pertahanan dari Milan, karena Milan kemungkinan akan bermain defensif, ini hanya feeling saya, dan Inter harus bisa mencetak gol lebih dulu dan kalau bisa memenangi leg pertama ini dengan agregat ya 2 gol. Artinya menang dengan selisih 2 gol di leg pertama ini, baru nanti di leg kedua mereka bisa lebih fokus dalam bertahan. Bagi AC Milan mereka harus bisa mencetak gol lebih dulu di pertandingan ini. Bagi Real Madrid second leg itu akan bermain di City dan City sangat perkasa di kandang mereka sendiri. Jadi jika Real Madrid ingin menang, jangan cuma menang 1-0 atau 2-1, bahaya nanti di City. Kalau mau menang juga dengan selisih 2 gol. Bagi City yang penting mereka minimal mendapatkan hasil draw, kemudian mereka nanti coba untuk menang di kandang sendiri atau mereka coba untuk mencuri kemenangan. Dan jangan juga remehkan City teman-teman, karena saya ingat pada tahun 2020 City bisa menang 2 kali berlawan Real Madrid di babak ber-8 final, betul kan? Ketika itu pelatih dari Real Madrid adalah Zidane. Jadi Real Madrid meskipun bermain di kandang sendiri dan saya feeling mereka akan menang, tapi harus hati-hati lawan City yang formnya di Liga Champions musim ini lagi luar biasa. Mereka sulit sekali ditaklukkan, bahkan di Liga Inggris lagi menang. Jadi kita nikmatin saja teman-teman pertandingannya dini hari nanti. Ya kalau bagi saya sih Real Madrid kalau menang ya tentu saya akan senang. Kalaupun kalah ya saya pikir jika City memang bermain baik ya saya juga harus menerima kekalahan itu ya. Jadi bukan berarti nanti saya akan memberikan alasan bahwa City menang karena hoki, City menang karena dibantu wasit, City menang karena mereka punya Erling Haaland. Enggak, City is not only about Haaland, City is about their coach Pep Guardiola. Jadi si Silva itu ya, namanya Silva itu ya, dia juga harus sadar City itu bisa bagus, bisa berkali-kali menjadi juara di Liga Inggris dan juga sekarang lolos ke babak semifinal Liga Champions adalah karena pelatihnya bagus, Pep Guardiola. Coba tim Anda dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer, mana mungkin ya gak bisa menjadi juara dari Liga Inggris dan juga sekarang masuk ke babak semifinal dari Liga Champions. Jadi tolonglah kalian-kalian yang anti Real Madrid sadar lah, ya gak apa-apa, Real Madrid mau juara ya terima aja. Real Madrid gagal saya juga terima kok, gak ada masalah. Gak selalu Real Madrid itu menjadi juara kan. Saya terima Real Madrid musim ini jaraknya jauh dengan Barca juara gak masalah. Ya kita terima karena Barca memang bagus. Gak mungkin saya bilang Barca itu jelek, gak mungkin saya bilang Barca itu juara karena Madrid lagi jelek, enggak. Faktanya Madrid bisa menjadi juara dari Copa del Rey dengan mengalahkan Barcelona di babak semifinal, betul kan? Jadi kita sebagai supporter, sebagai fan sebuah klub harus bisa menerima jika tim kita kalah. Kalau menang juga jangan belagu, ya kan? Kita juga harus memberikan respect kepada tim lawan. So let's enjoy the match teman-teman. Saya juga ngomong terlalu banyak juga ya di konten ini, kayak semacam curhat juga karena saya kecewa juga. Banyak banget yang anti Madrid, padahal apa salahnya Madrid? Ya gak? Kalau mereka juara ya karena memang mereka bagus. Ya udah kita nonton saja pertandingan nanti ya teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.